Pemirsa, pengangkatan seorang wartawan menjadi Kapolsek Kradenan di Blora, Jawa Tengah membuat jagat maya heboh. Ya, pasalnya wartawan yang bekerja sebagai kontributor tersebut merupakan intel yang bekerja selama 14 tahun. Heboh, seorang wartawan yang bekerja sebagai kontributor di TVRI menjadi Kapolsek Kradenan di Blora, Jawa Tengah. Setelah beritanya viral di media sosial, Ibtu Umbaran Wibowo diberhentikan dari Persatuan Wartawan Indonesia oleh Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia. Diketahui Ibtu Umbaran Wibowo bekerja sebagai kontributor TVRI selama 14 tahun terakhir sebelum akhirnya diberhentikan karena ternyata Ibtu Umbaran merupakan seorang intel dari kepolisian di Blora. Pemberhentian Ibtu Umbaran Wibowo tersebut berdasarkan Peraturan Dasar Kode Etik Jurnalistik. Ibtu Umbaran dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak layak dan tidak sah untuk menjadi wartawan. Dewan Pers selaku lembaga yang menaungi seluruh media dan kewartawanan di Indonesia menilai polisi aktif yang menjadi kontributor salah satu televisi pemerintah dinilai merupakan suatu pelanggaran. Setelah mendapatkan klarifikasi dan laporan dari PWI, maka selanjutnya kami akan melakukan tindakan lebih lanjut terkait misalnya apakah ada pencabutan dan lain-lain. Karena sampai hari ini kami butuh dokumen detail terkait dengan persoalan tersebut. Tapi kalau ditanya apakah kemudian sebagai anggota Polri aktif menjadi wartawan ada pelanggaran, tentunya pelanggaran. Sementara itu, pihak TVRI melalui direktur utamanya menyampaikan telah memecat Ibtu Umbaran Wibowo sebagai kontributor di TVRI. Selain itu, Dirut TVRI mengaku tidak mengetahui jika Ibtu Umbaran merupakan intel dari kepolisian. Ya, selengkapnya untuk membahas intel yang menyusup sebagai wartawan dan diangkat menjadi Kapolsek, sudah bergabung bersama kami Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW, dan Agung Darmajaya, PLT Ketua Dewan Pers. Kami juga terus berusaha menghubungi Polda Jawa Tengah untuk bergabung bersama kami. Selamat sore Pak Agung dan Pak Sugeng, apa kabar? Selamat sore Mbak Safa dan Mas Wilson. Baik, Pak Sugeng, mengenai wartawan, maksud kami anggota polisi yang menyamar sebagai wartawan, apakah ini memang hal yang lumrah dilakukan di institusi Polri, menyamar menjadi profesi tertentu, Pak Sugeng? Kalau dalam tugas sebagai intel pertanyaannya bukan lumrah atau tidak. Karena tugas intel itu adalah pengumpulan data dan keterangan, bahan-bahan intelijen, maka salah satu caranya kan adalah undercover, Nah, kemudian ketika dia ditugaskan oleh pimpinannya masuk dalam satu komunitas profesi wartawan, dia sedang menjalankan tugas, dibenarkan tidak? Ya dibenarkan, nggak ada masalah, bukan dibenarkan ya, tidak ada masalah. Yang akan menjadi masalah, nah ini yang akan menjadi masalah ya. Ketika si polisi tersebut menjadi wartawan, dia tidak kemudian menerapkan ketentuan kode etik jurnalistik, ketentuan kode etik jurnalistik, kecuali soal posisinya sebagai polisi itu kan soal jabatan yang harus diketahui oleh organisasi PWI. Baik. Nah, dalam posisinya sebagai jurnalistik, kredo yang paling dijaga oleh jurnalis adalah kerahasiaan sumber, kerahasiaan sumber. Baik. Apakah dia melanggar kredo ini? Ya, ini yang harus kemudian dicari tahu. Kalau terkait dengan tugas jurnalistiknya, kalau dia menyampaikan berita sebagai penyampaian informasi kepada masyarakat, akurat, tepat, dan benar, memperhatikan norma kesusilaan, gitu segala macam, kan tidak ada masalah. Memang tugasnya dia sebagai intel menyamar, kan? Baik, Pak Agung, ini bagaimana Anda melihat hal ini? Apakah memang jika ternyata penugasan kepolisian ada seperti ini, Dewan Pers harus mengetahui atau membiarkannya saja, Pak? Menyita perhatian publik, khususnya barangkali komunitas pers. Yang pertama, terkait dengan bahwa yang bersangkutan
adalah pejabat aktif Polri yang terlibat menjadi jurnalis. Nah, yang menjadi debatable apakah ini ada pelanggaran, gitu kan? Nah, sekali lagi pers adalah watchdog, salah satu di antaranya. Bagaimana kemudian sebagai aparat penegak hukum, juga sebagai jurnalis, gitu kan? Apakah dia akan bisa independen ketika menyampaikan sebuah berita, menyampaikan berita? Ini menjadi penting. Di luar pelanggaran yang lain misal, gitu kan? Ketika saat itu juga dia kurun waktu 14 tahun, gitu kan, menjadi kontributornya TVRI, tentunya juga memasukkan data. Apakah ketika data yang dimasukkan itu juga betul? Artinya kalau betul, dari awal menyampaikan jujur bahwa dia adalah aparat penegak hukum, gitu kan, dalam arti polisi aktif, tentunya juga pelanggaran, gitu kan, karena bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Setelah itu proses berlanjutkan ketika kemudian juga ikut uji kompetensi wartawan. Dalam uji kompetensi itu ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa salah satu di antara TNI Polri tidak diperkenankan. Jadi itu dulu sebetulnya, jadi masuk pada pelanggaran, tentunya ada pelanggaran yang sudah dilakukan. Tapi kalau kemudian bahwa Pak namanya juga Intel harus menutupi identitasnya, nah yang jadi persoalan ini kan jadi karena kemudian ketahuan, maka tentunya jadi pelanggaran, itu kan. Kalau tahu ya kita nggak usah komentari. Hanya barangkali menarik ketika kemudian pertanyaannya berkembang, apakah ini memang secara institusi dititipkan, maksudnya memang perintah dari institusinya, atau memang inisiatif sendiri, gitu kan. Nah ini juga menarik karena pertanyaan itu jadi berkembang kemana-mana. Nah saat ini lagi Dewan Pers menyikapi apa yang terjadi. Pertama, karena kemudian ini adalah yang bersangkutan anggota atau organisasi yang menginduk ke PWI, maka kami menyampaikan kepada PWI permohonan untuk dapat segera mengklarifikasi, menginvestigasi, dan menyampaikan selanjutnya kepada Dewan Pers. Dan kedua, terkait dengan pelaksana, kebetulan juga PWI lembaga uji, di mana hasil lembaga uji ketika proses melakukan uji kompetensi, maka yang menerbitkan sertifikat uji kompetensi adalah Dewan Pers. Kalau memang terbukti bahwa hasil temuannya ada pelanggaran, maka tentunya Dewan Pers juga meminta kepada PWI segera menyampaikan untuk pencabutan sertifikat uji kompetensi wartawannya. Karena sekali lagi mereka yang menyampaikan kepada Dewan Pers dan mereka yang meminta kepada Dewan Pers hasil uji kompetensinya ketika dinyatakan layak dan lulus, maka meminta untuk diterbitkan sertifikat uji kompetensi. Barangkali secara umum. Baik, Pak Sugeng, ini kan penyamarannya sampai dengan 14 tahun. Kalau 14 tahun seperti ini, informasi apa Pak yang dicari sebenarnya dari suatu lembaga ataupun organisasi? Jadi begini ya, Umbaran tidak atas inisiatif sendiri. Seorang anggota polisi bertugas itu pasti atas perintah, ya, atas perintah. Karena ini intel, maka perintah undercover itu bagian daripada memang tugas intel. Tidak bisa disalahkan baik Umbaran maupun pimpinannya. Itu yang pertama ya. Yang kedua soal independensi. Ya, lihat bahwa Umbaran ini hanya kontributor. Ya. Apakah produk jurnalistik dalam berita itu diramu di dapur redaksi. Oleh karena itu ada pemimpin redaksi, ya, asisten redaksi. Jadi informasi yang disuplai oleh Umbaran ketika keluar itu menjadi produk jurnalistik, itu harus melalui dapur redaksi menjadi tanggung jawab redaksi, pemimpin redaksi. Kecuali kalau Umbaran diposisikan sebagai pemimpin redaksi yang berdasarkan undang-undang pers itu mempunyai tanggung jawab hukum, ya. Umbaran hanya kontributor, itu soal independensi ya. Jadi ketika itu keluar berita, itu adalah hasil kerja institusi pers, ya, bukan produk Umbaran, itu, ya, itu harus dipahami dulu. Kemudian kalau sekarang diketahui
diketahuinya tentang pemenuhan syarat status sebagai jurnalis karena dia polisi menjadi kewenangan dari redaksi perusahaan pers ya maupun PWI untuk memberhentikan, ya itu nggak ada masalah ya. Justru yang harus diapresiasi adalah bahwa umbaran ini bukan Intel Melayu, Intel yang menyebut-nyebut diri Intel. Ini adalah Intel sejati. Model seperti ini yang dibutuhkan oleh institusi polisi untuk melakukan tugas undercover, katakanlah yang lebih penting lagi ya, pada organisasi-organisasi kejahatan yang terorganisir. Seperti itu loh. Baik. Nah, sekarang harus ditanya kepada perusahaan pers tempat si Umbaran bekerja, apakah selama ia bekerja ada kaidah-kaidah jurnalistik yang dilanggar, ya, berupa komplain daripada publik atau narasumber. Kalau tidak ada, artinya dia menjalankan dengan baik dong. Dua sisi profesinya, gitu loh. Baik. Ya. Baik Pak Agung, Pak Sugeng menyebut Umbaran hanya kontributor, tanggung jawab tetap berada di dapur redaksi. Kemudian apakah TVRI sudah memberikan penjelasan, apakah pihak TVRI sudah mengetahui sejak awal bahwa Umbaran ini adalah intel polisi yang dititipkan kepada TVRI, Pak Agung? Ya, baik. Terima kasih. Ini barangkali kerangka berpikiran mesti diluruskan dulu. Kalau pertanyaannya bahwa muncul bahwa ini adalah sebuah produk pemberitaan tanggung jawabnya diberikan redaksi, sepakat ini Undang-Undang 40 menyatakan demikian. Tapi prosesnya, bagaimana barang itu dibuat oleh orang yang secara kredibilitas tadi diragukan independensinya dan lain-lain. Kalau dibilang Pak enggak ada komplain, dari kacamata mana melihatnya? Dari proses awalnya saja tidak salah. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi sekali lagi jangan dibolak-balik ceritanya nih, gitu kan. Kalau dibilang secara institusi dia bisa masuk kemana, bisa berprestasi, bagaimana kalau institusi yang lain bisa masuk kemana-mana? Gitu. Ini menjadi concern. Jadi ini bukan persoalan yang sepele, mohon maaf ya, gitu kan. Ini menjadi penting legasinya gitu ya, bahwa kalau bicara secara kelembagaan bahwa profilnya Intel seperti itu, ya memang demikian. Tetapi kalau dengan seperti ini menjadi mencederai teman-teman komunitas pers loh. Jadi jangan dibalik pemahamannya. Yang pertama, yang kedua, kami sudah bersurat kepada TVRI untuk meminta penjelasan dan sekali lagi mengklarifikasi kepada publik, gitu kan, terkait masalah ini. Apakah TVRI dari awal tahu atau yang bersangkutan bisa jadi memasukkan dokumen? Karena dalam dokumen tadi saya sampaikan bahwa ketika ada proses rekrutmen atau kontributor ataukah itu karyawan, termasuk juga ketika mengikuti uji kompetensi, ada surat pernyataan, mohon maaf, nama yang bersangkutan, status dan segala macam. Di ujung cerita ada pernyataan apabila di kemudian hari kemudian ternyata itu tidak sama dengan datanya, itu punya potensi loh, ada pelanggaran, gitu kan. Itu jelas ceritanya. Jadi clear bahwa dari awalnya ini jadi persoalan. Apakah kemudian bahwa dari awal mencari berita prosesnya sudah betul, kemudian katanya diserahkan di ujung itu diolah, itu beda cerita. Tapi runutan dari awalnya dulu harus diperhatikan. Terima kasih. Baik Pak Sugeng, jika memang tugas Intel ini ya. Kok silakan, dibilang Pak, pola pikir terbalik? Itu ada yang namanya sebab akibat, ya. Kalau kemudian dia mencari prosesnya tidak benar, kan ada yang namanya pemantauan oleh penyelia, ya, asisten redaksi atau redaktur, ya, pemret, ya. Ya kalau lolos, ya itu tanggung jawab redaksi dong. Bagaimana sih? Kecuali kalau ada komplain. Kalau tidak ada komplain, apa yang terbalik, ya? Nah, kalau soal tadi, misalnya memberikan satu pernyataan yang bohong, ya. Ini kan terkait dengan syarat administratif. Ya dicabut aja statusnya. Kok jadi pada ribut gitu loh ya. Dilihat produk kerja dia. Baik, silakan Pak Agung mungkin ingin menanggapi pernyataan dari Pak Sugeng. Loh. Kok kemudian jadi yang sulitnya apa? Coba dijelaskan.
apakah ada produk jurnalistiknya yang kemudian melanggar kode etik? Ya, karena kan ini ada kredo tadi saya bilang ya, soal rahasia sumber. Apakah kemudian karena dia polisi, ya, sumber yang didapat, informasi yang dia dapat digunakan untuk melanggar hak asasi manusia, menangkap sumber, ya, mengkriminalisasi. Itu yang harus dicek. Kalau terjadi, itu berarti redaksinya juga ikut bertanggung jawab. Bagaimana? Masa mau disalahin dia saja? Pak Agung, silakan Pak. Iya, makanya tadi barangkali Pak Sugeng jangan dipotong. Sekali lagi tadi makanya kami. Ya, bagaimana? Bilang berpikir terbalik kok. Mohon maaf. Saya minta kepada TVRI terkait penjelasan tadi, apakah TVRI juga mengetahui cerita ini dari awal, atau TVRI juga bagian dari korban ada dokumen yang tidak disampaikan jujur terkait bahwa statusnya yang bersangkutan. Lain lagi dengan cerita tadi Bapak sampaikan bahwa Pak ini kan kalau menurut pemberitaan, mohon maaf, prosesnya kan ada penanggung jawab di redaksi. Nah ini sepakat dulu barangkali Pak Sugeng dan teman-teman sepakat bahwa ada sesuatu yang memang overlap gitu kan, jelas. Kalau bicara itu tidak bisa dipungkiri gitu kan. Dan saya terima kasih, mereka sepakat, mereka akan dalam beberapa hari ini ketemu Dewan Pers menyampaikan permohonan maaf dan akan mengembalikan kompetensi wartawan yang sudah dia peroleh. Ini pengakuan yang sudah clear dilakukan dan akan dilakukan dalam waktu dekat. Ya itu sudah pasti ya, sudah pasti itu harus dicabut. Artinya beliau mengakui memang ini ada persalahan. Kalau tadi bersiko seperti yang Bapak sampaikan nggak usah dikembalikan. Saya bilang produk jurnalistiknya tidak ada masalah, tapi tentang status dia harus dicabut saya setuju, ya, karena sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai jurnalis. Baik Pak Begitu Sugeng, Pak Agung, kita simak terlebih dahulu kutipan dari Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo terkait Ibtu Umbaran yang telah menyamar sebagai wartawan selama 14 tahun. Terkait menyangkut masalah tugas intelijen, itu bukan hanya di Indonesia, jadi di berbagai negara pun penugasan-penugasan itu sifatnya tertutup. Ya, yang jelas intinya, setelah saya komunikasikan dengan teman-teman Jawa Tengah, bahwa kegiatan terkait menyangkut masalah kebebasan pers di Jawa Tengah, semuanya berjalan dengan sangat baik. Ya, termasuk di Blora sendiri, hubungan komunikasi dengan teman-teman media juga di sana tidak ada kendala dan semuanya berjalan dengan baik. Baik, kami ke Pak Agung. Pak Agung, ini tanggapannya seperti apa Pak Agung? Akhirnya menyatakan bahwa tadi Pak Dedi sudah menyatakan bahwa ini memang hal yang sudah biasa dilakukan di dunia polisi. Kalau bicaranya dari sisi intelijen, kami tidak mengomentari. Dia memang di mana-mana begitu, gitu kan. Tetapi yang mencederaikan jelas, gitu kan, terjadi pada institusi di teman-teman pers, gitu kan, terkait dengan statusnya dia yang bersangkutan, gitu kan, gitu kan. Makanya tadi ini kan sudah kita buktikan, ini sedang dalam proses klarifikasi, gitu kan, kepada PWI ketika yang bersangkutan mengikuti uji kompetensi apa yang diakui statusnya. Apakah dia berbohong, gitu kan, bahwa oh dia bukan siapa. Nah, atau juga ke TVRI, gitu kan. Nah, sekali lagi itu yang jadi persoalan, gitu kan. Jadi jangan kemudian pembenaran bahwa memang betul begitu adanya intel tidak boleh. Ini cuma agak terbalik, gitu. Itu karena ini dipublish, ini kan menjadi semua orang membuka diri sendiri, gitu kan. Itu yang tertekan tidak masih dalam wilayah itu dominan, saya hanya bicara konten kaitan dengan yang harus berbenah. Jadi ya yang harus berbenah itu adalah ya perusahaan pers dan dewan pers di dalam merekrut jurnalis, karena banyak sekali jurnalis itu juga kemudian ya tidak memiliki kompetensi. Bahkan banyak media abal-abal menjadi pemeras. Itu yang harus kemudian berbenah, termasuk kalau nanti ada lagi penyamaran. Bagaimana ada mekanisme pemeriksaan terkait status calon jurnalis. Ada yang harus berbenah.
Baik, terima kasih Gitu loh. Pak Sugeng dan juga Pak Agung atas informasinya. Kalau untuk memang kompetensi, saat ini memang Dewan Pers sudah mengadakan uji kompetensi dan diikuti oleh wartawan. Kami berdua pun, Wilson dan Syafa, pernah mengikuti dan kami sudah lolos. Dan kita akan nantikan juga seperti apa kelanjutannya kasus ini agar menemukan titik terang dan juga tidak merugikan siapapun. Terima kasih Pak Sugeng dan juga Pak Agung telah bergabung bersama kami di Andi Sore. Sehat selalu Bapak-Bapak.